Rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, selamat malam, shalom. Saatnya kita akan memulai ibadah di saat ini. Tetapi sebelumnya saya mempersilakan semua memberikan persembahan syukur untuk mengawali ibadah kita di malam hari ini. Mari kita berdoa untuk membuka ibadah kita di malam hari ini. Kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu Bapa, karena Engkau Allah yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Engkau masih memberikan keselamatan, nafas kehidupan, dan tuntunan kasih kuasa Roh Kudus-Mu bagi kami, sehingga di saat ini kami boleh berkumpul kembali dalam acara ibadah persekutuan AMGP Meranti Nani. Biarlah ibadah yang kami laksanakan di saat ini Bapa, mulai dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, kiranya menjadi di dalam nama Bapa, Anak, dan perantaraan doa Allah yang kudus. Amin. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, saya undang semuanya berdiri dan kita menyanyi bersama dari PKJ nomor 13 ayat 1 dan 3. Kita masuk rumahnya berkumpul menyembah kepada-Nya. Masuk rumahnya berkumpul menyembah kepada-Nya. Kita masuk rumahnya berkumpul menyembah kepada-Nya. Kita masuk rumahnya berkumpul menyembah kepada Kristus. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, di malam hari ini kita akan membaca secara berbalasan Mazmur puji-pujian yang terambil dari Mazmur 150 ayat 1-6. Mazmur 150 ayat 1-6 dengan berbunyi demikian. Haleluya, haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudus-Nya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia dengan segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kita sambut dan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 4. Kami puji dengan riang di Kau Allah. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar. Kau
membaca firman Tuhan di malam hari ini yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-21. Tetapi sebelum itu, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, di saat hari ini kami akan membaca firman-Mu. Kami memohon kepada-Mu ya Bapa, bukalah telinga dan hati kami, agar supaya firman yang hendak kami baca dan kami dengar ini, dengan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, kami dapat mengerti dan mampu melaksanakan di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari selaku pemuda Kristen. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap untuk membaca dan mendengar apa kata firman-Nya. Amin. Dengan judul Perpisahan Paulus dengan para penatua di Efesus. Karena itu dia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuberikan serta kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan, kata Tuhan Yesus. Paling berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman ini dan mampu melaksanakannya dengan tuntunan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan dari hari lepas hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ya, rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan pembacaan kita dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 17 hingga 21 tentang perpisahan Paulus dengan para penatua di Efesus. Sebelumnya, terimalah salam kebesaran kita. Shalom. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin kamu pernah mendengar kata bijak yang bilang begini, setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Atau kalau dalam konteks orang muda biasanya kalau putus cinta, pasti kata ini akan pas untuk diungkapkan. Sebenarnya ada orang yang ingin untuk berpisah, tetapi perpisahan itu adalah suatu kondisi yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan manusia. Dalam kita punya bacaan dalam Kisah 20 ayat 17 hingga 21 ini akan secara umum bercerita tentang perpisahan yang dialami oleh Rasul Paulus dengan para penatua dari Efesus yang terjadi di kota Miletus. Teman-teman, kota Miletus adalah sebuah kota di Yunani bagian selatan. Mungkin ini sebagai sebuah referensi buat teman-teman. Mengapa Rasul Paulus perlu kumpul penatua-penatua dari Efesus ini? Karena untuk mengadakan perpisahan dengan cara untuk memberikan penjelasan dan memberikan pengertian kepada penatua-penatua ini sebelum Rasul Paulus berpisah dengan mereka. Ada beberapa hal yang dirasakan Rasul Paulus untuk dijelaskan kepada para penatua dari Efesus sebelum dia pergi kasih tinggal doang di Efesus dan doang akan ketemu lagi dengan dia. Yang pertama,
sikap keteladanan dan keterbukaan. Boleh kita semua lihat dalam ayat 18. Paulus perlu kasih ingat para penatua bahwa dalam melakukan pelayanan, sikap keteladanan dan keterbukaan itu harus dinampakkan dalam diri seorang pelayan, sebagaimana yang para penatua lihat dari dalam diri Rasul Paulus. Yang kedua, sikap rendah hati. Sikap rendah hati ini kamu boleh lihat pada ayat yang ke-19. Dalam melayani Tuhan akan ada berbagai macam pergumulan yang dihadapi. Ada rasa sedih, kecewa, bahkan juga ancaman. Untuk menangkal semua pergumulan itu dibutuhkan sikap kerendahan hati dalam diri seorang pelayan agar mampu menghadapi semua situasi itu dan tetap setia melayani. Yang ketiga, sikap setia atau mengikuti peraturan, dengar-dengaran, sing pura-pura dan selalu memberi yang terbaik bagi siapa saja. Itu boleh kita lihat dalam ayat 20. Rasul Paulus perlu mengingatkan para penatua dalam melayani bahwa harus melayani dengan setia. Artinya kita ikut aturan yang sudah ditetapkan. Sing boleh melayani ikut suka-suka, sing boleh melayani dengan pura-pura, dan dalam pelayanan selalu berusaha memberi yang terbaik, karena itu pelayanan untuk Tuhan. Dan yang keempat, yaitu harus menjadi saksi Kristus bagi siapa saja. Boleh kita lihat pada ayat yang terakhir, yaitu dalam bacaan kita di saat ini di ayat 21. Hal yang keempat yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini akan menjadi kewajiban pelayan dari para penatua, yaitu supaya ada pertobatan yang lahir dari orang-orang yang dilayani dan dapat hidup dalam pembaharuan bersama Yesus. Teman-teman, dari 4 sikap tadi yang menjadi kewajiban iman kepada para penatua yang telah disampaikan oleh Rasul Paulus tadi, lalu dihubungkan dengan kehidupan kita selaku orang-orang muda Kristen saat ini, yaitu yang pertama, sikap keteladanan dan keterbukaan itu akan ada dalam ketumpung diri selaku orang muda Kristen di jemaat ini belum. Kalau belum ada, mari lihat apa firman Tuhan. Bisa teman-teman buka sama-sama, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Kata buka dalam 1 Timotius 4 ayat 12 yang berbunyi demikian. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Dengan demikian teman-teman, maka kewajiban dari seorang pemuda Kristen adalah menjadi teladan. Mengapa demikian? Sebab seorang pemuda Kristen adalah pribadi yang harus berintegrasi tinggi, karena kepadanya telah diberikan suatu kedudukan yang tidak boleh dipandang rendah dalam segala aspek kemudaannya. Jadi, kalau sampai saat ini pemuda Kristen yang belum bisa jadi teladan, maka dia berdosa dan dia menyia-nyiakan masa mudanya yang Tuhan anugerahkan. Yang kedua, sikap rendah hati. Sikap rendah hati itu akan ada dalam diri pemuda di saat ini mesin. Ataukah yang ada sebaliknya, sikap sombong, tinggi hati, yang paling kentara dari semua. Mari kita dengar apa yang firman Tuhan bilang dalam Amsal 18 ayat 12 yang berbunyi, tinggi hati mendahului kehancuran,
tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Dengan demikian, apabila sampai sekarang ini pemuda Kristen yang masih hidup tinggi hati, saat ini katong disuruh untuk meninggalkan itu sebelum akan kasih ancur katong, lalu mari katong mulai belajar jadi pribadi yang rendah hati supaya katong dapat suatu kehormatan. Yang ketiga, sikap setia atau dengar-dengaran itu aturan, pura-pura dan selalu bikin baik sama saja. Itu akan ada kesini. Sikap itu di dalam katong pun pemuda Kristen dijebak di ranting dunia ini. Kalau ini bagian ini kayaknya akan susah-susah teman-teman, susah-susah gampang. Sebab dalam hidup anak muda kalau bicara kata setia, pura-pura, dan bikin baik itu akan macam bagaimana ya? Pokoknya sama teman-teman. Supaya teman-teman bisa jawab akal, mari kita dengar apa yang Alkitab bilang dalam Lukas 16 ayat 10 yang berbunyi demikian. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak akan benar juga dalam perkara-perkara besar. Teman-teman, itu akan supaya jelas. Itu bukan beta bilang, tapi itu firman Tuhan bilang. Makanya supaya katong bisa bikin akal, mari katong mulai dari sekarang, palang-palang katong bikin belajar setia. Setia pada apa saja, pada pekerjaan Tuhan, para mama dan papa, para keluarga, para pacar sekalipun, orang yang katong kasihi sekalipun, dengan katong harus belajar setia. Katong mulai belajar berpura-pura, tetapi katong meninggalkan kepura-puraan itu, dan katong belajar bikin baik dalam situasi apapun. Biar katong dapat bikin salah dari orang, katong berusaha untuk belajar bikin baik. Dan yang terakhir, katong dituntut untuk jadi saksi Kristus por siapa saja. Mungkin cuma sedikit pemuda Kristen yang sekarang ini dapat mewujudkan hal ini dalam hidup dan dalam dia masa muda. Sebagian besar pemuda Kristen saat ini gagal mewujudkan akal. Bagaimana kamu mau jadi saksi Tuhan Yesus pada orang lain kalau kamu hidup saja kadang kala pamalas ibadah, pamalas baca Alkitab, pamalas bergaul dengan persekutuan pemuda ataupun persekutuan gereja. Ini yang masih jadi pergumulan saat ini dan realita yang diperbincangkan di dalam setiap ibadah di gereja Protestan Maluku. Banyak pemuda Kristen lebih mengenal dan mendekatkan diri pada dunia dan segala-galanya dibandingkan mengenal dan mendekatkan diri pada Tuhan Yesus dan gerejanya. Itulah sebabnya mengapa banyak pemuda Kristen gagal dalam membentuk masa mudanya untuk menjadi saksi, menjadi garam dan terang bagi orang lain. Teman-teman, sing ada kata terlambat untuk berbenah. Mari kita mendekatkan diri pada Tuhan supaya kita semakin mengenal lebih dekat dan lebih jelas siapa Yesus yang kita sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat sebelum kita menyaksikannya kepada orang lain. Pemuda Kristen yang kemudaannya mau menjadi saksi bagi Kristus harus pertama dekat dengan Tuhan Yesus, bukan dekat dengan narkoba dan pergaulan bebas. Yang kedua, dekat dengan persekutuan di gereja dan ibadah-ibadah, bukan dekat dengan miras. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin di saat ini
Beta ada punya sedikit akan pulang gini. Masa mudaku, masa yang terindah, masa Tuhan memanggilku. Masa mudaku, masa yang terindah, ku tinggalkan semua dosaku. Jadi teman-teman, saatnya sekarang katakan selamat berpisah untuk masa muda yang bisa jadi teladan, bisa setia dan kebenaran, bisa memberkati. Lalu saatnya jadikan kamu punya masa muda yang Tuhan anugerahkan ini sebagai masa yang terindah bersama dengan Tuhan, supaya kau akan semakin diberkati menjadi berkat bagi keluarga, persekutuan, jemaat, bangsa dan negara, juga untuk Tuhan Yesus punya pekerjaan. Amin. Untuk merefleksikan pembacaan Kakong di saat ini, Kakong menyanyi bersama dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 356. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, di saat ini kita akan mengakui iman rasuli secara bersama-sama. Untuk itu saya jemput semuanya bangkit berdiri dengan berkata demikian: Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Milik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Ia menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Am, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa singkat. Kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu Bapa, karena selaku pemuda di tengah bencana dan wabah COVID-19, walaupun dalam keterpisahan, kami boleh masih mendengarkan firman, kami masih boleh berkumpul bersama dalam persekutuan. Dan di dalam ibadah ini Bapa, dari tempat ini, dari dalam yang kudus, kami bermohon kepada Tuhan, kami percaya bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Sementara ini Roh Kudus-Mu sementara bertakhta bersama-sama dengan kami dalam persekutuan ibadah kami, baik kami di rumah gereja Sumber Hidup Jemaat GPI Nania ini, Ranting Nania, maupun teman-teman kami yang sementara berada di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, karena dari persekutuan ini kami masih tetap terbina untuk menjadi Allah di dalam kami. Ajarlah kami Tuhan, supaya firman yang telah kami dengarkan bersama tadi, bahwa kami harus menjadi saksi-saksi Tuhan, menjadi garam dan terang dimanapun saja kami berada, agar supaya kami bisa meninggalkan segala perbuatan lama kami yang tidak setia, tidak dengar-dengaran, yang tidak memberikan membelas kasihan kepada orang lain. Biarlah ajarlah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami mampu untuk memperlakukannya, berubah sedikit demi sedikit dari hari lepas hari sesuai dengan firman. Bapa yang di sorga, Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih beribu-ribu terima kasih kepada-Mu Tuhan, karena Engkau Allah, Engkau kepala persekutuan kami, Engkau adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan penuh kasih setia. Kami percaya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Untuk itu ya Bapa, untuk menghadapi bahaya virus corona ini Bapa, kami bermohon kepada-Mu selaku pemuda Kristen. Allah, tutup bungkus kehidupan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami yang jika Engkau kedapatan sementara terbaring di tempat tidur karena sakit, baik itu sakit karena bahaya virus corona ataupun sakit karena non-COVID, kami percaya Tuhan uluran tangan-Mu selalu menyertai kami, memberkati makanan minuman apa saja yang kami pakai, demi untuk kehidupan kami, kesembuhan kami. Karena kami percaya Engkau tabib yang maha agung, Engkau akan memberikan kesembuhan itu bagi kami. Berkati pula orang-orang yang merawat kami, mulai dari para medis sampai kepada keluarga kami jika kami berada di rumah kami masing-masing. Biarlah Allah Engkau memberikan kesabaran kepada mereka, Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan akal budi kepada mereka, supaya dengan hikmat yang Engkau berikan, mereka mampu menangani masalah virus corona ini dengan baik dan dengan penuh cinta kasih, sehingga kami semua boleh sembuh, boleh terhindar dari virus corona ini. Ajarlah kami selaku pemuda Kristen Tuhan, supaya kami sing melawan peraturan pemerintah, sing melawan peraturan kesehatan, menjaga diri kami di rumah saja dengan segala ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh kesehatan. Allah tuntun kami supaya kami mampu untuk melakukan itu,
Kami bukan menjadi pemuda yang pembangkang, kami bukan menjadi pemuda yang pemberontak, tetapi kami mau menerima bahwa ini adalah rencana dan karya penyelamatan bagi kehidupan kami, umat manusia. Bapa yang di sorga, kami pun mendoakan orang tua kami. Allah menyertai dan memberkati mereka, memberikan umur panjang bagi mereka, kesehatan yang baik. Jauhkan mereka di masa tua mereka ini dari bahaya COVID yang sebenarnya itu merupakan sebuah yang penting bagi kehidupan mereka. Untuk itu ya Bapa, Tuhan tuntun mereka di masa ketuaan mereka, baik dalam perawatan kami maupun dalam hubungan mereka dengan selaku suami istri sebagai papa mama bersama dengan kami anak-anak di rumah. Allah tuntun dan Allah jaga mereka, Allah sertai dan berikan umur panjang supaya mereka tetap menjadi tiang doa bagi kehidupan kami selanjutnya. Allah di dalam kerajaan sorga, di saat ini kami berdoa kepada-Mu, menyerahkan seluruh perjuangan kehidupan kami selaku anggota ranting, baik itu dalam masa COVID ini, dalam pendidikan kami, maupun kami yang sementara mencari-cari pekerjaan. Allah, kami tahu jika hal-hal kecil dapat kami buat, maka hal-hal besar Tuhan akan sediakan bagi kami. Kami percaya itu Tuhan sesuai dengan firman dan janji-Mu. Untuk itu ya Allah Bapa di sorga, ubahlah kami agar supaya pendidikan yang sementara kami tekuni, baik itu dalam menyelesaikan pendidikan di SMA ataupun dalam pendidikan di perguruan tinggi, ataupun dalam mencari-cari pekerjaan karena kami telah selesai dengan pendidikan kami. Allah, kami percaya Engkau telah menaruh dan menuliskan itu di kitab-Mu yang besar, dan itu akan Engkau berikan bagi kami sebagai berkat yang terindah di dalam kehidupan kami, karena kebenaran kami, karena ketaatan dan kesetiaan kami. Allah yang di sorga, di saat ini kami berdoa kepada-Mu, menyerahkan pengurus kepengurusan angkatan muda, mulai dari daerah Pulau Ambon sampai kepada angkatan muda, pengurus angkatan muda ranting Nania. Allah tahu mereka, mulai dari ketua sampai kepada sekretaris bidang 4, bidang 5. Allah, kami tahu di dalam segala kekurangan dan keterbatasan mereka selalu rindu kepada Engkau sebagai Allah dan penyelamat mereka. Hikmati mereka dengan hikmat kebijaksanaan dan akal budi, supaya mereka mampu melakukan yang terbaik, baik sebagai contoh dan teladan maupun sebagai jalan keluar untuk setiap persoalan yang dihadapi pemuda Kristen yang berada di jemaat GPM Nania dalam ranting Nania ini. Allah di sorga, Allah tuntun mereka, Allah berkati mereka dengan berkat yang melimpah. Mereka yang sudah bekerja, Allah bantu mereka membagi waktu agar supaya mereka bisa membagi waktu dengan pekerjaan mereka maupun dengan tugas dan tanggung jawab yang dimainkan ini sebagai pengurus. Yang sementara mencari pekerjaan, Allah pun menyertai dan memberkati mereka. Allah berikan kesabaran bagi mereka. Allah nyatakan di dalam hati dan pikiran mereka. Allah bisikkan di telinga mereka supaya mereka tahu bahwa jika mereka tahu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang kecil ini, di hadapan Tuhan pekerjaan yang besar Tuhan akan memberikan kepada mereka. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus yang selalu menuntun kami. Di saat ini juga Tuhan, selaku pemuda Kristen kami tidak lupa berdoa bagi pimpinan jemaat kami yang sementara sakit dan kondisi keadaan kurang sehat dan dalam keadaan pemulihan. Allah menyertai dan memberkati ketua majelis jemaat Bapak Pendeta Erwari bersama istri, Ibu Pendeta bersama keluarga, anak-anak. Biarlah Allah memberkati mereka,
dalam tugas dan tanggung jawab membantu merawat Bapak Pendeta, sehingga Bapak Pendeta pun dikuatkan dan dimampukan untuk melanjutkan tugas dan tanggung jawab untuk melayani pekerjaan di tengah-tengah jemaat GPM. Allah kuatkan dia, Allah berikan kuasa hikmat kebijaksanaan kepada hamba-Mu itu Bapa, memberikan dia kepercayaan yang teguh supaya dia tetap percaya bahwa kesembuhan itu berasal dari Allah, dan dia tetap setia untuk menjalani setiap pengobatan yang diberikan para medis ataupun menjalani pengobatan yang diberikan oleh keluarga, makanan, minuman, obat-obatan yang dipakai. Tuhan menyertai dan memberkati Ibu Pendeta yang setia melayani suami dan membantu suami dalam tugas dan tanggung jawab di jemaat. Allah menyertai dan memberkati dia, hikmati dia dan hikmat kebijaksanaan akal budi, supaya dia mengerti dan memahami inilah yang harus dilakukan dalam tugas dan tanggung jawab untuk membantu pelayanan di dalam jemaat GPM ini. Tuhan berkati keluarganya, anak-anak. Tuhan berkati mereka dalam masa muda, dalam masa pertumbuhan. Biarlah Tuhan menyertai dan memberkati supaya mereka pun setia diberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk berada di dalam rumah, boleh membantu mama dalam tugas untuk melayani papa, dalam tugas dan tanggung jawab sebagai anak di dalam keluarga. Allah di sorga, ini doa dan permohonan kami. Desa kami, Desa Nania, kami pun tidak lupa mendoakan, maupun kota Ambon yang sementara ini masih dalam zona merah Bapak, dan Provinsi Maluku serta Indonesia sebagai negara kami. Biarlah Allah Engkau menyertai dan memberkati seluruh pemuka-pemuka agama, seluruh pejabat-pejabat mulai dari RT sampai kepada pusat. Biarlah Allah menyertai dan memberkati mereka, menikmati mereka dengan hikmat kebijaksanaan akal budi, supaya mereka mampu untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang berarah sebagai kesaksian demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di sorga, ini doa dan permohonan kami. Tidak lupa kami berdoa, persembahan syukur yang telah kami berikan. Kami mohon kepada-Mu ya Bapa, terimalah persembahan syukur kami. Biarlah Engkau jadikan persembahan ini menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu, guna untuk memperluas pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia, dan khususnya di ranting kami, ranting Nania. Ini doa dan permohonan kami Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan melawan titah dan kehendak-Mu, baik dalam tutur kata, sifat dan tingkah laku kami. Ubah kami seutuhnya kami Tuhan, dan tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, lengkapi kami dengan doa sempurna yang Tuhan ajarkan kepada semua orang, dan khususnya kepada kami di malam hari ini yang berbunyi demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ia mengakhiri ibadah kita di saat ini. Saya jemput semua rekan-rekan pemuda berdiri, dan kita menyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 370, ayat pertama dan kedua. Ku mau berjalan dengan juru selamat. Sampai aku tiba di hari
Ibadah kami telah selesai. Sebelum kami pulang, kami bermohon daripada-Mu, biarlah tangan pengasihan-Mu terbuka atas kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Allah yang kudus, mau tinggal menyertai kami, maupun pulang bersama-sama dengan kami di dalam ibadah ini, hari, besok, terus kekal, sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah di malam hari ini. Tuhan Yesus berpesan, jadilah garam